Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillahilladzi nabata kulla syai'. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-akhyar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'anit tanzil ba'da an a'yadhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Duyufur Rahman a'azani Allah wa iyyakum. Para jamaah ayah bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat semuanya insyaallah. Kok cemberut? Insyaallah sehat ya. Bang Okto sehat ya. Bang Hendra, Bang Abir boleh maju ke depan, jangan di belakang sendirian, jauh kali ya. Agak maju. Insyaallah kita pemuda di bawah umur 40 tahun masih muda ya. Para ulama ada dua versi, 40 ke bawah masih muda. Ada versi yang kedua 60 ke bawah masih muda. Berarti bapak-bapak yang umurnya 59 itu masih muda. Pak Ajedi berapa umurnya? Udah berapa Pak? Oh, udah lebih ya. Berarti boleh bersandar, silahkan. Alhamdulillah. Tandanya kita diberikan kesehatan, banyak tersenyum. Karena senyum itu sedekah. Dan senyum tidak muncul kecuali dari hati yang bersih. Ya, kalau orang senyum-senyum sendiri berarti udah tak waras, ya. Kalau dari hati yang bersih, pasti seorang muslim akan memunculkan senyumnya kepada sesama muslim maupun tidak muslim tentunya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau engkau lewat ke satu tempat daripada salah satu taman-taman surga, fajlisu, maka duduk. Ya, kalau mendengar kok di situ ada taman-taman surga, duduk. Qalu wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Seperti apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Ya. Hiya jalsatul dzikri, dia di mana zikir-zikir disebut. Makna zikir adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah kasih kesehatan, kasih kesempatan detak jantung kita. Semoga setiap denyut nadi kita membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah turunkan sakinah di dalam hati kita. Allah izinkan malaikat-malaikatnya hinggap di antara kita, yang mengepakkan sayap memintakan ampun kepada setiap orang yang berada di dalam majelis zikir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga tinggikan derajat kita, tidak di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pantaskan kita untuk berada di tempat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada qudwatu hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Diyufur Rahman, para tamu-tamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini tema yang baru kami baca dalam sebuah kitab, ya, kitab yang sungguh menarik, yang mana kitab-kitab lain akan membutuhkan keterangan daripada kitab ini. Dialah kitab Fawaidul Fawaid yang dikarang oleh Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama karismatik berwibawa yang banyak diam, wara' luar biasa, ya, seorang ulama yang menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan bahkan yang mubah, seorang ulama yang hanya konsentrasi tentang bagaimana memperbaiki hati, tentang bagaimana mencari kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka salah satu judul beliau adalah tentang kejujuran di dalam kitab tersebut. Apa sebetulnya jujur dan bagaimana seorang manusia bersikap jujur, ya, apa konsekuensinya, apa buahnya, apa manfaat daripada kejujuran. Maka semua daripada itu akan kita bahas. Sebagaimana yang kita ketahui, zaman telah berlalu, waktu demi waktu terus berjalan, kejujuran tipis menipis mulai hilang. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, yang namanya sertifikat itu tidak ada. Yang namanya tulis menulis, ya, sampai punya kode-kode tersendiri, cap-cap tersendiri, kecuali beberapa surat yang itu dinyatakan oleh Rasul, ya, secara tegas menandakan bahwa itu adalah sebuah negara, maka Rasul baru menggunakan cap. Selebih daripada itu tidak pernah ditemukan namanya SHM, SKGR, sertifikat-sertifikat lainnya. Kenapa seperti itu? Karena namanya kejujuran itu satu hal yang sangat dijunjung tinggi di masyarakat saat itu. Namanya kepercayaan itu sangat dijunjung tinggi di antara masyarakat. Maka dalam kajian fikih muamalah beberapa kali kami sampaikan, fikih muamalah itu bukan urusan angka-angka. Fikih muamalah itu bukan urusan bagaimana seseorang mendapatkan untung atau dia menerima musibah berupa kerugian. Dalam fikih muamalah satu hal yang itu harus ditonjolkan, yaitu tentang adab dan akhlak. Betapa banyak orang-orang saat ini mendapatkan untung, tetapi dia tidak memperdulikan orang-orang mungkin ada mengalami kerugian. Betapa banyak orang-orang mengejar pamor, mengejar brand, tetapi dia tidak memperdulikan ternyata ada orang-orang yang terzalimi di antara teman-temannya. Betapa banyak orang-orang mengutamakan terhindar dari kerugian dan lain sebagainya, ternyata dia sedang melakukan perbuatan adab yang kurang baik di antara masyarakat. Dan kejujuran inilah yang saat ini dicari. Maka judul kita pada malam hari ini adalah hilangnya kejujuran. Dan apakah kejujuran tersebut masih ada? Masih ada, tetapi sangat sulit dicari, bahkan di antara kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW ingatkan itu berulang-ulang kali di dalam sabdanya. Ada banyak hadis yang menyatakan tentang hal tersebut, dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, tentang bagaimana kejujuran itu sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan kenapa para sahabat kemudian sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita disebutkan akan menerima 50 kebaikan dibanding para sahabat, orang-orang yang berada di akhir zaman, tetapi para ulama menyebutkan tetaplah para sahabat adalah orang yang lebih tinggi di antara orang-orang yang berada di akhir zaman. Kenapa seperti itu? Ada sidik, ada kebenaran, kejujuran berada di dalam diri mereka. Itulah yang menjadikan kenapa Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan Al-Amin. Bahkan orang-orang kafir Quraisy saat itu juga menitipkan barang-barangnya ke rumah Rasul. Apa buktinya? Sebelum Rasulullah SAW pergi berhijrah, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai sepupuku, wahai menantuku, wahai sahabatku, tolong engkau balikkan barang-barang orang nih, orang-orang kafir Quraisy, ya, ke rumah mereka, kepada mereka masing-masing. Aku akan pergi berhijrah dan engkau tempati tempat tidur sebagaimana aku tempati seperti biasanya." Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengumumkan, apabila ada barang-barang kalian masih di rumah Muhammad, cepat ambil. Begitu Rasulullah saking terpercayanya. Dan itu menunjukkan kualitas diri Rasulullah SAW. Dalam ayat Quran surah An-Nisa 87, Allah Subhanahu wa taala
mensifati dirinya. Bagaimana Allah adalah zat yang paling jujur dan zat yang paling membenarkan, lagi dibenarkan oleh alam semesta. Bahwasanya entitas seluruh apapun yang ada di muka bumi pasti membenarkan bahwasanya ada wujud penciptanya. Sebagaimana adanya air, maka adanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang menghidupkan, menciptakan segala sesuatu, maha mudah untuk melampiaskan segala, mengimplementasikan segala janji-janjinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Allah yang tiada Tuhan yang berhak, tiada ilah yang berhak disembah dengan penyembahan yang benar melainkan Dia. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa taala. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Pasti akan mengumpulkan kita di hari kiamat tanpa keraguan sedikit pun. Wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian Allah tanya dengan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa lagi yang lebih jujur perkataannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri mensifati dirinya adalah zat yang paling jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi para nabinya dengan sifat kejujuran. Wa wahabnahu min rahmatina, dan kami telah berikan kepada para rasul rasa kasih sayang. Tapi tak cukup rasa kasih sayang, karena masih ada orang-orang yang dia berkasih sayang tetapi dalam kebohongan. Masih ada orang-orang yang masih merelakan ridho dengan adanya kebatilan. Ada orang-orang yang memang suka dengan sesuatu yang nyeleneh, maka dihiasi dengan rasa sifat kejujuran. Wa ja'alnahum lisanan sidqin aliyya, maka kemudian kami hiasi juga para rasul dan nabi itu dengan lisan yang sangat tinggi kejujurannya. Ya, Quran surat Maryam ayat yang ke-50. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kejujuran yang saat ini kita cari. Betapa banyak saat ini kalau kita pergi ke kantor-kantor, kita pergi ke para pejabat-pejabat, mereka sudah menulis di setiap dinding-dinding kantor-kantor mereka. Mereka membuat pamflet, mereka membuat adanya banner-banner bahwasanya mereka menolak, bahwasanya mereka tidak menginginkan yang namanya pungutan liar. Tetapi dengan sistem yang berlaku, dengan administrasi yang mungkin mereka buat-buat, dalam keadaan yang tidak jujur, mereka juga menerima amplop-amplop yang itu sebetulnya syubhat, bahkan haram mereka terima. Sejatinya kejujuran itulah yang menjadikan bagaimana kualitas-kualitas kita saat ini menurun. Kualitas-kualitas sosial kita, kualitas ekonomi kita, kualitas bahkan pendidikan kita sudah jatuh gara-gara tidak ada kejujuran di dalamnya. Bagaimana mungkin pendidikan akan bangkit, bahkan negara ini menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang baik, menjadi negara yang Rabbun ghafur, Allah selalu mengampuni, manakala kejujuran telah hilang dari negara ini. Dan ini bukan sembarang dikata, tetapi memang dalam keadaan yang sangat jujur, bahwasanya kejujuran itu hilang. Tidak hanya kepada rakyat-rakyat yang ada, tetapi ke setiap lini masyarakat bisa kita temui adanya kedustaan, kebohongan dan sebagainya. Bagaimana kita saat ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan manakala kita menjual barang yang sebetulnya itu KW, kita katakan ini ori. Bagaimana saat ini kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, ya, ketika kita menjual barang itu harusnya 1 kilo, tapi kita kurangi dari 1 kilo. Bagaimana saat ini kita mampu, ya, mendapatkan kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala manakala adanya kelompok-kelompok kebaikan dalam suatu usaha-usaha tidak menempuh usaha tersebut dengan kejujuran mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mudah untuk terpecah manakala ada satu hal yang bersinggungan dalam kegiatan kesehariannya. Kejujuran inilah yang saat ini kita cari, yang itu Allah sifati dirinya dengan kejujuran. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling jujur selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada semua hal yang bisa Allah kerjakan, cuma satu yang tidak bisa Allah kerjakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan itu adalah satu pekerjaan yang baik bagi Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya.
Dan Rasulullah SAW juga dihiasi dengan kejujuran. Rasul juga memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Wa innal sidqa wa innas sidqa, dan sesungguhnya kejujuran itu at-tuma'nina, akan melahirkan ketenangan. Kita lihat ada orang-orang yang selalu berbuat jujur. Kira-kira orang yang berbuat jujur ditanya, kamu sedang di mana? Saya sedang di sini. Kamu apakah mengerjakan ini? Saya sudah kerjakan. Memang dia sudah kerjakan. Apakah dia mendapatkan kebimbangan? Tidak pernah dia dapatkan itu. Kenapa? Orang yang jujur pasti mendapatkan ketenangan. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan itu tidak melahirkan kecuali adanya ar-riba, gitu ya. Ar-riba atau ar-riba, apa itu? Adanya kebimbangan. Gimana ya nanti kalau ketahuan bos? Gimana ya kalau ketahuan kepala sekolah? Gimana ya kalau ketahuan direktur, manajer, dan sebagainya? Yang ditanyakan bagaimana? Ketika teman yang lain bertanya, akhirnya lahir kebohongan-kebohongan lainnya. Dan kebohongan akan diikuti dengan kebohongan. Kejujuran akan diikuti dengan kejujuran. Wa alaikum bisidqi. Maka apa kata Rasulullah? Alaikum bisidqi. Hendaklah kita berbuat jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran tidak menunjukkan kecuali kebaikan. Pasti ada kebaikan. Contohnya siapa? Yaitu Muhammad bin Idris bin Uthman bin Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Kecil lagi Imam Syafi'i, Bapak Ibu, saat itu ya, belum sampai umur 10 tahun. Saat itu kira-kira 7 sampai 8 tahun. Beliau pergi dengan orang-orang saat itu berbekal dengan beberapa dinar ya, yang mana 1 dinar itu angkanya jutaan saat ini ya. 1 dinar 4,25 gram emas ya. Masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i dibekali oleh seorang ibu yang janda saat itu. Sekitar 20 dinar kalau tidak salah ya. 20 dinar itu di kantong, di tasnya Imam Syafi'i. Pergi dengan orang-orang yang juga berangkat umroh. Maka dilepaslah anaknya dari kota Palestina saat itu, dia dari Gaza tempat tinggalnya Imam Syafi'i sampai ke Makkah. Maka belajar dengan seorang Syekh Muslim Az-Zanji. Ketika di perjalanan menjelang sampai ke rumah Syekh Muslim Az-Zanji ini, Imam Muslim Az-Zanji, maka Imam Syafi'i dibegal dengan beberapa orang. Saking jujurnya, ini menunjukkan kejujuran itu tidak akan menimbulkan kecuali kebaikan saja. Masya Allah, tabarakallah. Ketika dicegat, keluarkan seluruh hartamu. Apa yang ada di kantongmu? Saya membawa 20 dinar. Tidak mungkin. Masuk kamu anak kecil kayak gini bawa banyak-banyak duit. Umur 7 tahun Bapak Ibu. Imam Syafi'i polos, jujur-jujur aja. Itu yang diajarkan oleh ibunya kepada dia. Dikatakan, saya bawa 20 dinar di tas saya. Kamu mau saya kasih? Kamu mau saya kasih? Dikeluarkan sama Imam Syafi'i. Dan ternyata betul, begal itu ketika buka, perampok padang pasir itu buka, ternyata Imam Syafi'i memang bawa. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan 1001 kisah malam, bukan 1000 malam, bukan. Asli, dibuka ternyata ada 20 dinar. Kalau tidak salah 20 dinar. Memang uang yang banyak saat itu ya. 20 dinar dibawa Imam Syafi'i. Kenapa kamu berbuat seperti ini wahai anak? Ibuku melarang berdusta. Aku diajarkan untuk berbuat jujur, karena berbuat jujur pasti menunjukkan kepada kebaikan. Maka orang begal tersebut taubat dia. Gara-gara jujurnya Imam Syafi'i masih kecil. Menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan tidak akan menunjukkan illa yahdi ilal jannah, kecuali hanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ahadukum, dan di antara kalian memang ada, kata Rasul, di antara para sahabat dan umat-umatnya, la yazalu sadaq, ya, dia senantiasa berbuat jujur. Kata-katanya jujur, perbuatannya jujur, segala tindak tanduknya jujur. Wa yataharras sidqa, dan selalu cari kebaikan, kejujuran saja. Yang dia cari, yang keluar dari lisannya jujur-jujur saja. Ini kemana, ini kesini, ini kesini. Dia jujur-jujur saja. Kalau mau hukum saya, hukumlah misalnya. Jujur yang dia perbuat. Hatta yaktuba indallahi
siddiqan. Orang yang seperti ini akan diikuti kejujuran-kejujuran sampai Allah catat di sisi Allah dia sebagai seorang siddiq. Lalu apa keuntungan orang yang siddiq? Orang yang siddiq pertama punya satu kesempatan untuk sama tegak, sama duduk dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi, bertetangga dengan para nabi. Siapa lagi? Bertetangga dengan para syuhada, yang mana para syuhada Allah bangkitkan dengan darah-darah yang menetes, dengan orang-orang yang mulia. Dengan siapa lagi? Wassalihin, dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik lainnya. Satu kesempatan inilah bagi orang-orang yang selalu jujur, ya. Dia akan bisa sama tegak, sama duduk dengan para nabi. Itu kesempatannya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 63. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin. Kalau Allah sebut nabiyyin, maka itu semua nabi, tidak hanya nabi khusus. Anbiya itu bisa nabi ulul azmi saja. Tapi nabiyyin maka itu 114.000 nabi lebih yang Allah izinkan ada di muka bumi ini, ya, bersama seluruh para nabi. Wasiddiqin wasyuhada'i wasiddiqin wasolihin, orang-orang yang jujur dan orang-orang soleh. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, orang yang biasa jujur terhadap apapun dia jujur, bahkan terhadap syahadatnya. Wa ma li ahadin, tidaklah seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi, jujur dari hatinya dia ucapkan itu. Bukan hanya semata-mata Islam KTP, bukan semata-mata dia disebut seorang muslim, disebut Muhammad, disebut Salim, disebut Zaid dan lain sebagainya, nama-nama Islam, tetapi betul-betul dari hatinya dia menyaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan penyembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nabi, dan Nabi Muhammad, dan Muhammad adalah seorang rasul dan nabi, maka haramallahu alaihi nar, Allah haramkan baginya api neraka. Jadi itqu minan nar. Yang kedua, dia terjamin terhindar dari api neraka. Yang ketiga tadi dapat ketenangan. Orang yang jujur pasti dapat tenang. Berkelompok melakukan satu hal jujur karena ridho lillahi ta'ala, pasti dapat tenang. Ketika dia mendapatkan kerugian, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak baik, dia tetap rela, tetap ridho dan tetap tenang. Kualitas para sahabat, kualitas seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika dia jujur dengan niat dan tekadnya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ke kaum yang mana? Yang dekat menolakku, yang jauh meluluhlantahkan diriku, aku tak peduli, kecuali engkau hanya tidak marah. Yang penting engkau tak marah. Ya Allah, amba rela dilempar dari kepala sampai ke kaki, mengucur darah, tak masalah. Itulah yang menjadikan kenapa para sahabat dijuluki orang-orang yang suka dengan bala. Wa innallah ahadakum la yafrahu bil bala. Memang di antara kalian ini ada orang-orang yang suka dengan musibah. Ubay bin Ka'ab dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba lama tak sakit, tolong kasih sakit kepada saya. Ubay bin Ka'ab, Bapak Ibu, itu kejujuran yang dimilikinya. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itulah yang menjadikan para sahabat-sahabat mampu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah atau dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun. Sungguh di antara kaum mukminin itu ada rijal. Siapa rijal? Bukan Bang Rijal. Mana Bang Rijal tadi nampak? Bang Rijal. Semoga Allah berikan kesehatan selalu. Rijalun, kalau disebut rijal dia laki. Nah, rijal itu laki. Kalau dalam hadis ada rajul itu seseorang, bukan tentu laki-laki tetapi seseorang. Ya. Dakhala rajulun, masuk seseorang, bukan masuk laki-laki tapi seseorang, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau disebut rijal itu maka laki-laki dia, jantan. Ya.
Bagaimana sifat jantan? Suara besar, pukulan kuat, suara lantang, gitu ya. Walaupun dalam keadaan sederhana, rijalun. Di antara kaum mukminin itu ada rijal, para petarung-petarung Allah Subhanahu wa taala. Sadaqu ma'ahadullahu ilaih. Dia selalu senantiasa jujur terhadap apa yang sudah Allah janjikan kepadanya. Wa minhum man qada nahba. Di antara orang-orang mukmin yang petarung Allah itu ada yang sudah gugur sebagai seorang yang syahid, sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yantazir. Di antara kaum-kaum yang jujur itu ada yang sedang menanti, kapan nih kita berbuat event-event kebaikan? Kapan kita bertarung di hadapan kaum kafir-kafir? Kapan kita menjadi seorang syahid? Menanti. Wa minhum man la yubaddil atau baddala tabdila, dan di antara mereka ada yang sedikit pun tidak mengubah niat mereka untuk berbuat baik. Setiap yang dia inginkan kebaikan demi kebaikan. Ada satu kelas dia ingin kebaikan, ada perselisihan dia ingin kebaikan. Kenapa? Bagi orang-orang yang jujur, sesuatu masalah kecil dia hilangkan, masalah besar dia kecilkan. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan. Orang-orang yang jujur. Dan kejujuran adalah salah satu yang keempat bukti bahwa seorang tersebut adalah seorang mukmininal khalis, seorang mukmin yang tulus lagi murni. Kenapa? Ayatul munafik thalatha. Karena ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berkata pasti bohong aja, kata-kata dia banyak ngota, kata orang Melayu. Perkataannya pasti menyelisihi saja. Idza haddatsa kadzdzaba, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, sudah dijanjikan dengan orang lain, akhlafa, pasti mengingkari. Maka saya sering katakan, jangan katakan insyaallah kalau kita tak mampu berbuat. Bang, ayo kita melakukan ini. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ternyata di balik insyaallah dia tak mampu, katakan saya tak bisa. Kenapa? Insyaallah berarti saya pasti akan melakukan 99%. 1% atas kehendak Allah. Kalau Allah jadikan saya tak bisa, saya tak bisa. Itu insyaallah. Ya. Betapa banyak kita sudah wa'ada, sudah berjanji dengan orang-orang. Yuk kita kumpul bareng makan di sini ya. Oke lah insyaallah. Insyaallah. Ternyata kita hanya segan. Katakan kejujuran, karena kejujuran tidak melahirkan kecuali kebaikan. Insyaallah, ya. Insyaallah, banyak ya. Mudah dia mengatakan kata-kata insyaallah. Hati-hati dengan perkataan insyaallah. Insyaallah, Bang. Insyaallah, Pak. Insyaallah, Bu. Kita akan infak sana. Ternyata tak jadi infak, PHP. Yo, insyaallah saya akan traktir. Ternyata tak jadi traktir. Hati-hati, ya. Ternyata itu adalah salah satu ayat nifaq, ya, kemunafikan. Yang ketiga, idza tumina, kalau dipercaya khona, dia berkhianat. Sudah dipercaya jadi ini, sudah dipercaya jadi itu, sudah dipercaya untuk ini, ternyata dia menyelisihi, mengkhianati, maka itu salah satu ayat munafik. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hendaknya kalian hindari, jangan sampai, ya. Kalau dalam film Utsman bin Ertugrul itu dikatakan sakan, itu artinya wa iyyakum. Kalau dalam subtitle Arabnya wa iyyakum, jangan sampai kalian al-kadhiba, berbuat dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal, karena sesungguhnya kebohongan mengajarkan kepada asyarri, kepada keburukan. Wasyarra yahdi ilan nar, dan keburukan tidak menunjukkan kecuali kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna ahadukum la yazalu, dan sesungguhnya di antara kalian ada juga yang berbuat bohong, kata Rasulullah. Wa yataharras wa yataharral kadhiba, selalu dia mencari-cari kebohongan. Untuk menutup kebohongan yang satu, dia gali lubang lagi kebohongan yang lainnya. Hatta yaktuba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang dusta. Hadis riwayat Muslim.
Maka ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk-bentuk kejujuran itu? Kejujuran itu dilakukan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya, walaupun kepada anak-anak kecil. Kejujuran kepada orang dewasa, kepada hewan, kepada anak kecil. Ya. Kalau bisa kepada tumbuhan juga, bahwa ini makanan yang baik, memang baik dikasih ke dia. Kalau tak baik hindarkan. Ya. Apa bentuk kejujuran kepada anak kecil, kepada hewan-hewan? Ketika memanggil untuk makan, maka makanan ada di tangan kita. Apa kata Rasulullah? Idza qila lis-sabiyyi, kalau dikatakan kepada anak kecil, haka tamar. Sini, mari. Ta'al, haka. Kesinilah, ini ada kurma. Tetapi setelah datang anak tersebut tak ada kurma, fahuwa kadzaban, maka dia adalah seorang pendusta. Ketika memanggil kucing datang, makanan tak ada, fahuwa kadzaban, kata Rasulullah SAW. Maka pantang, jangan panggil kucing kecuali memang ada makanan, walaupun teri sebiji. Cing, manis gitu kan. Nah, ini hati-hati. Maka dalam riwayat hadis, maka dalam periwayatan hadis-hadis yang ada itu diseleksi rijalul hadis, rawinya satu persatu rawi. Pak Ilham, Pak Okto, Ustaz Mukhtar. Tengok, ada tak orang-orang yang dia pernah manggil kucing tapi makanan di tangannya tak ada makanan. Hati-hati. Itu bisa menjadikan hadisnya dhaif, bahkan mungkar, palsu. Hati-hati. Gara-gara apa? Manggil kucing di tangan tak ada makan. Hati-hati. Manggil anak ternyata tak ada. Apalagi menakut-nakuti anak ternyata tak ada. Hati-hati, momok. Nah, itu kan. Hati-hati. Selain di situ ada ilmu psikologi yang kurang baik bagi si anak, di situ ada kebohongan yang besar. Maka kebohongan itu dicerminkan kepada semua jenis makhluk, kepada hewan, kepada manusia. Dan bagaimana jujur diimplementasikan dalam diri sendiri, yaitu 3 hal. Sidqul hadath, ya, jujur dalam perkataan, berkata tidak berkata kecuali yang jujur-jujur saja. Yang ketiga, sidqul amal, perbuatannya mengimplementasikan kejujuran daripada perkataan-perkataannya. Dan yang ketiga, ini yang paling susah, yang paling pelik, yang paling menjadikan orang-orang bisa menyatu atau bisa tidak menyatu. Sidqul niyah wal ma'azimah, yaitu jujur dalam niat dan tekad. Betapa banyak orang-orang yang saat ini mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi tak jujur. Allah kata kadzabta, engkau dusta. Banyak dia berjihad di jalan Allah, mengucurkan darah, kata Rasulullah, mengucurkan keringat, ya, dia berperang. Fa'arrafaha ni'amah, ditunjukkan kamu dulu nih dapat kekuasaan ini semuanya, kamu dapat kekuatan fisik, kamu pandai memanah, kamu pandai berkuda, kamu bisa menggunakan pedang, kamu bisa menggunakan AK-47. Dia mengakui fa'arrafaha ni'amah, betul ya Rabb, betul ya Rabb. Fima amilta fiha, untuk apa engkau berjuang di jalan Allah sehingga engkau mati sebagai seorang petarung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qataltu fika ya Rabb, aku berjuang karena engkau, aku berbuat demi engkau. Tetapi Allah tahu tentang niat dan tekadnya. Kadzabta innaka qatalta fi sabili, sesungguhnya engkau berjuang di jalanku li ayyaqul, agar orang-orang lain mengatakan engkau adalah seorang pahlawan, sebagai seorang hebat. Yang kedua, orang-orang yang sudah membaca Quran, alim luar biasa, hafidh. Ya, setiap ada ilmu pasti dia kejar. Kalau ada titel di atas profesor emeritus, maka dia punya di atas tersebut. Ya, luar biasa alim. Ya, dia membaca Quran fasih dan lain sebagainya. Ketika ditanya di hadapan Allah, ternyata dia didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta, engkau membaca Quran, engkau mempelajari ilmu, untuk dikatakan sebagai seorang yang alim wal qari, sebagai seorang yang mampu baca Quran dan orang alim soleh luar biasa, maka diseret ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang banyak berinfak, bahkan dia kadang-kadang suka infaknya itu disebut di hadapan orang-orang ramai.
Bukan untuk niat agar orang-orang bisa terpacu untuk menginfakkan harta, tetapi bagaimana orang-orang menganggap dia usahanya terberkahi gara-gara infaknya yang banyak. Terjadi, ya. Maka dia berinfak ketika ada lelang-lelang diumumkan di hadapan orang layak, tetapi sembunyi-sembunyi sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Orang yang seperti itu tidak ada event, ya, wasa'allahu alaihi rizqa. Allah luaskan rezekinya. Setiap apa yang dia garap pasti laku. Apa yang dia kerjakan pasti mendatangkan untung. Dan setiap apa yang orang minta kepada dia pasti dia berikan. Dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Tapi Allah tahu engkau melakukan tersebut untuk disebut li'ayyakul jawadun, agar disebut orang dermawan, terberkahi dan sebagainya. Nah, masalah niat masalah yang susah. Yang ketiga inilah yang menjadikan ada orang-orang yang mampu menyatu erat, menghindarkan segala apa yang ada kelas di antara masyarakat, tetapi mampu juga menjadikan peretak manakala niat azimah mulai tidak ada. Kita mengatakan bahwasanya kita mendirikan lembaga keuangan syar'i, kita mengadakan satu hal yang syar'i, tetapi dalam kenyataannya ternyata untuk mengharapkan keuntungan pribadi, maka hati-hati. Bagaimana seharusnya keuntungan tersebut mempermudah kaum muslimin khalayak ramai, bukan hanya keuntungan pribadi. Maka sidqul azimah, sidqun niyah, ya, kejujuran tekad, kejujuran niat, itulah yang sangat susah untuk dicari. Tetapi bagaimana untuk mendapatkannya? Maka pelajari apa manfaat-manfaatnya. Satu, tadi terjamin terhindar dari api neraka. Yang kedua, Allah bersamakan dengan para nabi. Yang ketiga, akan mendatangkan ketenangan. Orang kalau sudah berbuat manipulasi susah. Masalah keuangan dimanipulasi susah, Bapak Ibu. Sudahlah susah menanggung beban batin lagi. Orang yang jujur itu enak. Orang yang sudah berbuat bohong itu sudah membuatnya susah. Manipulasi itu susah, ya. Ini barangnya 2 dibuat 3, susah. Tapi itulah yang saat ini hilang. Maka di mana para pedagang yang dia mampu berbuat jujur? Jangan katakan modalnya tak dapat. Modal sebetulnya 50.000, dijual 100.000, kita tawar 80, dia katakan tak dapat modal segini, padahal dapat. Jangan katakan bentuk modal, tapi katakan jangan segitu yang dia tawar, mungkin 90 dan sebagainya. Kejujuran inilah yang sangat susah dicari, tapi itulah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan di antara kaum muslimin. Maka siapakah yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak? Dialah orang-orang yang jujur dalam tekadnya, dalam niatnya. Apabila ada satu hal yang mungkin menyelisih di dalam hati, maka hal-hal yang seperti itu kalau dia niatnya baik, ya, saya sering ingatkan di beberapa halaqah di Belilas, di kalangan MMI, ya, di kalangan orang-orang PKS, di kalangan orang-orang apa. Kalau kita kumpul ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk untung semata, saya mungkin akan menyelisih satu perbuatan dengan engkau akan menyelisih perbuatan dengan saya, itu tidak akan menghilangkan hubbika fillah, cintaku kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sidqul niyah wa sidqul azimah. Kebenaran tekadnya, kebenaran niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cari kejujuran tersebut di dalam hati kita, di dalam hati lubuk yang paling dalam. Apakah keadaan kita sudah dalam keadaan baik, keluarga kita, lingkungan kita, apakah sudah yang dilakukan sesuatu yang bernilai jujur-jujur saja atau masih jauh daripada kejujuran? Karena sejatinya tidak akan Allah turunkan musibah-musibah, ya, kepelikan-kepelikan baik secara sosial, ya, nilai-nilai moral di masyarakat, kebodohan, kemiskinan, kecuali ketika kebaikan itu diangkat. Dan kebaikan itu bisa bermula daripada kejujuran. Jujur bahwasanya dia bukan orang yang baik, mengembangkan amanah itu mundur. Begitulah sifat seorang imam.
Imam kalau dia sudah tak mampu mengemban sebagai seorang imam, ya ketika dia buang angin, dia tak terpenuhi syarat, dia mundur. Tak mampu mundur, diingatkan kesalahannya, ditarik oleh makmum di belakangnya. Begitu seorang pemimpin. Dan itu didapati di Eropa Barat ketika ada rapat para menteri, Perdana Menteri dengan para menterinya rapat. Ada salah seorang menteri berdiri di awal-awal mulai rapat. Saat itu pernah saya buat status dalam WA kalau tidak salah. Ya, siapa nama menterinya saya lupa, silakan googling saja di salah satu tempat di Inggris. Jadi ketika rapat, seorang menteri itu berdiri. Mohon maaf, saya sudah berdiri di sini, duduk di sini selama 5 tahun, digaji oleh pemerintah, digaji oleh rakyat untuk memenuhi segala tanggung jawab. Saya terlambat lebih kurang 10 menit, saya saat ini akan mundur karena saya tidak bisa menunjukkan kredibilitas saya sebagai seorang menteri. Keluar dengan membawa seluruh berkas-berkasnya dari rapat tersebut. Dan itu nilai-nilai kaum muslimin. Kalau tak mampu, sudah mundur. Ya. Kalau tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam mengemban amanah, cari orang-orang yang lebih mampu. Dan begitu kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbaiki, kosongkan hati kita dari setiap apapun, isi dengan niat-niat yang baik bahwasanya setiap kita akan mati, bahkan setiap semut-semut yang kecil pun akan mati, dan matinya akan dicabut dengan malaikat maut. Dan setiap adanya gelisah gundah gulana di dalam hati kita, adanya patah hati kita, adanya sakit derita yang kita terima, semua tersebut tidak akan menambah kecuali kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Wallahu waliyut taufiq wasadad. Silahkan. Ibu-ibu boleh, silakan. Ya. Ya. Baik. Dua. Ya. Baik. Ya. Ya. Maka kalau jawaban yang kedua sangat boleh, ya. Bersedekah alaniyah, terang-terangan itu bahkan bagus, atau jahrotan, nampak terang-terangan bagus untuk memancing orang-orang juga mau bersedekah. Nah, ini bukan mahalul juyub, ini bukan masalah kantong berapa banyak yang dikasih, tetapi masalah hati. Berapapun yang dia kasih di hadapan manusia, selama hatinya bagus tidak masalah. Selama orang-orang mengatakannya ini itu tidak menyinggung hatinya, ketika dipuji tidak melambung, ketika direndahkan tidak terinjak, maka itu bagus. Bagus dilakukan oleh panitia, ya. Dalam sembunyi-sembunyi juga bagus. Dan kami mendapati ada orang-orang yang juga bersembunyi-sembunyi, dia tak mau disebutkan, ya. Ada berinfak untuk masjid, berinfak untuk pesantren, untuk lembaga pendidikan dan sebagainya, tak mau disebutkan. Ada juga yang mau disebutkan. Untuk apa? Memancing. Kenapa? Rekan-rekannya banyak yang lebih kaya daripada dia, tetapi tak mau berinfak, maka dia memancing orang-orang. Boleh. Yang pertama, boleh kita kemudian menyelisih kata-kata insyaallah ketika kita sudah berniat, boleh. Kalau sudah darurat tak bisa lagi, ban bocor, kita janji jam 2 tak bisa lagi, tak masalah. Yang penting dia sudah berusaha. Tapi dia sudah insyaallah, rupanya dia sedang ngopi, sedang nyantai-nyantai, tak jadi melakukan kegiatan. Itu yang salah. Gitu. Allahumma shawab. Semoga menjadi pelajaran. Mungkin dua itu pertanyaan dari ibu tadi, pertanyaan yang sangat bagus. Allahu a'lam bishawab. Ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, kesalahan
datang dari diri saya pribadi. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.